إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد معاشر الحاضرين أعزني الله وإياكم jamaah hadirin sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di siang hari ini memasuki hari ke-9 di bulan Rabiul Awal 1446 Hijriah yang juga bertepatan dengan tanggal 13 September 2024. Bi'aunillahi wa taufiqihi, dengan pertolongan serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dimudahkan oleh Allah untuk bisa hadir di masjid yang kita cintai, yaitu di Masjid At-Taqwa, untuk sama-sama kita melaksanakan salah satu kewajiban yang Allah tetapkan untuk kita kerjakan, yaitu melaksanakan ibadah salat Jumat. Yang tentu harapan kita semua adalah semoga ibadah salat Jumat kita di siang hari ini serta semua ibadah-ibadah yang kita telah kerjakan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimanallah wa iyyakum. Hadirin sekalian semoga kita rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara kewajiban yang harus kita tunaikan selaku hamba Allah adalah bagaimana kita bisa menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih Allah Subhanahu wa taala senantiasa memotivasi kita untuk pandai bersyukur. Ketika Allah akan memberikan reward untuk siapapun hambanya yang dia pandai bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, kata Allah, maka Allah akan berikan tambahan atas nikmat-nikmat yang telah Ia berikan. Begitu sebaliknya, ada reward, ada punishment. Jika kalian kufur atas nikmat-nikmat Allah, ketahuilah sesungguhnya azabku, kata Allah, sangatlah pedih. Jamaah rahimanallah yakum, syukur adalah satu istilah yang sering kita dengar dan mudah sekali untuk kita ucapkan. Namun ternyata dalam aplikasinya sangat sulit. Bahkan Allah Subhanahu wa taala Rabbul Izzati wal Jalalah, Allahu Rabbul Alamin, Allah pencipta alam semesta, pencipta diri kita semua, pencipta jagat raya ini, telah menegaskan di dalam Al-Quran bahwasanya sedikit sekali dari hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Ketika Ia berfirman, wa qalilum min ibadiyasy syakur, sedikit sekali dari hambaku yang pandai bersyukur. Sedikit, coba. Artinya yang lebih banyak adalah yang nggak bersyukur, yang justru kufur. Ayat ini menegaskan bahwasanya bersyukur itu adalah sesuatu yang nggak mudah. Makanya sampai-sampai Allah menegaskan yang pandai bersyukur qalil, sedikit. Makanya pantas kalau kemudian orang selevel sahabat Umar ibn al-Khattab, manusia yang tingkatan keimanannya luar biasa, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu, di antara munajat yang sering beliau sampaikan kepada Allah ketika beliau mengatakan saat berdoa,
beliau berkata kepada Allah, atau beliau meminta kepada Allah, Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk golongan hamba-Mu yang sedikit. Maksudnya adalah yang pandai bersyukur. Oleh karenanya, jemaah sekalian semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita perlu mengilmui bagaimana agar kita pandai bersyukur kepada Allah, sehingga kita termasuk bagian dari golongan hamba Allah yang sedikit, hamba-hamba pilihannya, yang Allah akan berikan tambahan kenikmatan yang telah Dia berikan. Padahal ketika kita menikmati fasilitas kenikmatan yang Allah sudah berikan saja, siapapun di antara kita tidak akan pernah sanggup untuk menghitungnya, karena sudah saking banyaknya nikmat-nikmat tersebut Allah berikan kepada kita. Sehingga Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian mencoba menghitung-hitung nikmat Allah, mau sehebat apapun rumus yang kita gunakan atau alat canggih apapun yang kita gunakan, kemudian kita bergabung bersama-sama untuk menghitung nikmat Allah, Allah sudah tegaskan, la tuhsuha. Nggak akan pernah bisa, nggak akan pernah sanggup siapapun untuk menghitungnya, karena saking banyaknya, jemaah. Bahkan sebagian ahli tafsir menjelaskan nikmat Allah yang seperti apa, yang dimana Allah tegaskan siapapun makhluknya nggak akan sanggup untuk menghitungnya karena saking banyaknya. Kata sebagian ahli tafsir, nikmat tersebut, nikmat-nikmat yang nggak akan pernah mungkin siapapun makhluk Allah mampu menghitungnya, adalah nikmat yang Ia berikan kepada kita di saat sebenarnya kita nggak minta, jemaah. Allahu Akbar. Kita buktikan, adakah di antara kita yang semalam sebelum tidur menyampaikan kepada Allah, meminta kepada Allah dengan mengatakan, ya Allah, jadikan esok hari di tanggal 9 Rabiul Awal atau 13 September keadaan diriku masih bisa membuka kedua mata, masih bisa menggerakkan kedua tangan, melangkahkan kedua kaki. Minta lagi kepada Allah agar jantung kita masih bisa berdetak, paru-paru bekerja dengan baik, nggak sesak, aliran darah lancar, persendian, otot-otot, tulang, sum-sum, otak berfungsi, organ pencernaan, serta semua metabolisme tubuh yang ada di jasad kita, yang ada di fisik kita, semua berfungsi dengan baik. Ya Allah, ada yang minta seperti itu kepada Allah sampai sebegitu detailnya? Tidak ada, jemaah. Kadang-kala doa yang paling minim yang sepatutnya kita baca sebelum tidur, Bismikallahumma amutu wa ahya, atau Bismikallahumma ahya wa amut, itu pun bablas, nggak kita baca. Mungkin kita sudah saking capeknya, apalagi sampai menyampaikan doa permintaan yang sedetail itu. Kita nggak sampaikan juga. Detik ini kita berada di at-taqwa, atau bahkan tadi dari sejak pagi hari bahwa Bapak menjalani aktivitas di kantornya. Apa namanya kalau bukan pembuktian dari Allah yang kita nggak minta, Allah kasih, dan itulah nikmat yang terbanyak yang nggak akan pernah mungkin kita sanggup menghitungnya. Maka sudah sepatutnya kita harus menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah, agar kita pandai bersyukur kepada Allah. Yang pertama, ketahuilah jemaah, yang harus selalu kita ingat-ingat itu adalah nikmat Allah, bukan musibah, bukan ujian kehidupan. Ya, semua kita menjalani kehidupan ini pasti akan ketemu dengan yang namanya ujian. Karena Allah sudah mengatakan di dalam Al-Quran, وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ. Atau di ayat yang lain, وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan kami pasti akan uji kalian, kata Allah. Allah pasti akan uji kita, berarti kita menjadi faham. Ujian di dalam kehidupan itu sebuah keniscayaan, nggak mungkin bisa kita hindari. Bahkan jangan berharap kapan ujian ini kelar dalam kehidupan Anda, Ustaz. Kalau Anda berharap seperti itu artinya kita berharap cepat mati. Karena orang nggak akan ketemu lagi dengan ujian kehidupan di dunia di saat dia ketemu satu titik yang namanya kematian. Itu pun bukan berarti selesai semua masalah, enggak. Masalah dunia selesai, masalah di kehidupan akhirat siap menanti. Artinya berdoalah yang realistis, bukan untuk tidak lagi mendapatkan masalah, enggak. Berikan saya kesiapan, kecakapan di dalam menghadapi ujian, sehingga benar cara mensikapinya. Karena ujian pasti,
kita akan terima. Namun demikian nikmat Allah jauh lebih besar, jauh lebih banyak dibandingkan ujian-ujian atau masalah-masalah yang Allah berikan kepada kita, jemaah. Maka yang seharusnya kita ingat adalah nikmat-nikmat Allah. Karena mayoritas manusia justru terbalik. Dia begitu menjadi seorang penghafal luar biasa, ketika yang dia ingat adalah ujian-ujian dalam kehidupannya, masalah-masalah dalam kehidupannya, nikmat Allah dilupakan. Padahal tadi Allah menegaskan, ayat yang sudah kami bacakan, nikmat Allah nggak terhitung banyaknya. Artinya di dalam kehidupan yang kita jalani, nikmat Allah, pemberian nikmat Allah itu mendominasi sesuatu yang kita rasakan dibandingkan masalah ataupun musibah yang kita terima. Kenapa yang sering diingat adalah masalahnya? Udah gitu posting, curhat di media sosial. Padahal yang Allah perintahkan, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kalau kita mau cerita, cerita dapat nikmat. Allah katakan dalam Al-Quran di akhir surah Ad-Duha, dan adapun terhadap nikmat Allah, ceritakan sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah. Ini kita kebalik, jemaah. Ada masalah sedikit dengan istri, diuji oleh Allah dalam rumah tangganya, maka kita posting di media sosial. Kita ingin orang lain juga tahu tentang masalah kita. Apa manfaatnya? Ini yang menjadikan kita nih sulit untuk pandai bersyukur kepada Allah. Masyaallah, hadirin azanallahu iyyakum. Terlebih ketika kita menghayati hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau mengatakan, di saat kita menyadari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika Ia memberikan 3 nikmat saja buat kita. Kita bicara 3 nikmat, bukan nikmat yang enggak hitung banyaknya. 3 nikmat ini saja yang Allah berikan, jika memang benar-benar ada pada diri kita, maka sebenarnya enggak ada celah buat kita untuk enggak pandai bersyukur atau kufur kepada Allah. Apa saja 3 nikmat ini? Nabi katakan, man asbaha minkum aminan fi sirbi. Barang siapa yang di pagi harinya Allah kasih kenikmatan buat dirinya berupa nikmat rasa aman. Semua kita diberikan nikmat rasa aman oleh Allah. Bangsa kita, bangsa Indonesia, ini negeri yang aman. Bagaimana kalau kita menengok saudara-saudara kita kaum muslimin di Palestina? Allahu Akbar. Untuk bisa ibadah seperti ini, mereka diliputi oleh rasa takut, cemas. Boleh jadi bom akan jatuh menghantam mereka. Kita, Masya Allah, pagi buta sebelum waktu subuh udah bisa keluar rumah untuk menjalani aktivitas sehari-hari dengan rasa aman. Allah kasih nikmat ini. Makanya jangan pernah rusak kenikmatan yang Allah sudah berikan. Yang dimana sebagian saudara-saudara kita yang pemahamannya rusak, mereka melakukan aksi bom bunuh diri atas nama jihad. Wallahi, itu bukan dari ajaran Islam. Ini merupakan wujud nyata orang yang kufur kepada Allah. Di saat Allah berikan nikmat keamanan, mereka rusak stabilitas keamanan tersebut dengan aksi-aksi mereka yang didasari atas kebodohan. Masyaallah, hadirin azanillahu iyyakum. Yang kedua, mu'afan fi jasadi. Kita dikasih nikmat oleh Allah yang kedua setelah nikmat rasa aman, diberikan nikmat sehat, jemaah. Wallahi, kita yang hadir di sini udah pasti sehat. Karena kalau kita nggak dikasih sehat sama Allah, bukan di sini tempatnya, jemaah. Mungkin di rumah sakit Pasar Rebo, rumah sakit Adiaksa, atau rumah sakit yang lain. Mungkin alat bantu nafas nih ada di wajah kita, di mulut, di hidung kita, atau minimal jarum infus itu nancep di tangan kita. Ya Allah, sekarang kita diberikan nikmat sehat, dan sudah lama nikmat sehat itu Allah berikan. Allahu Akbar. Yang kedua itu. Yang ketiga, indahu qutu yaumi. Ketika Allah berikan nikmat buat kita berupa diberikan kecukupan untuk memenuhi kebutuhan makan, minum, bukan untuk setahun, bukan untuk sebulan, bukan untuk sepekan, tapi untuk hari ini saja. Tadi kita udah sarapan,
Selesai sholat Jumat, atau boleh jadi tadi sebelum sholat Jumat udah ada yang ketemu dengan rezekinya berupa makan siangnya. Nanti malam kita ketemu lagi, terpenuhi kebutuhan makan minum kita untuk hari ini saja. Padahal faktanya sepanjang hidup kita, ini sekarang berapa umur kita masing-masing? Ada yang 40, 30-an, 40-an, 50-an dan sebagainya. Selama itu Allah sudah cukupi kebutuhan makan minumnya. Padahal kata Nabi SAW, Allah cukupkan untuk dirinya, untuk memenuhi kebutuhan makan minum untuk hari itu saja. فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا. Maka kalau 3 nikmat ini sudah benar-benar kita rasakan. Dan faktanya memang kita rasakan. Nikmat sehat, nikmat aman, nikmat diberikan kecukupan untuk memenuhi kebutuhan makan minum untuk hari ini saja, maka seakan-akan dunia berada dalam genggamannya, jemaah. Tidak ada celah bagi kita untuk tidak bersyukur kepada Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyiral hadirin, a'azzani Allah wa iyyakum. Sebagai penutup khutbah kita di kesempatan siang hari ini, Ana tambahkan satu poin lagi di antara yang bisa mendukung kita untuk menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur. Maka bergaulah dengan orang-orang yang jelas-jelas dia adalah tipikal orang yang pandai bersyukur. Pilih teman, jemaah. Karena sesungguhnya teman pergaulan kita, apalagi yang sebutan orang-orang zaman sekarang yang dikatakan sebagai bestie, itu memiliki pengaruh. Dalam ungkapan bahasa Arab dijelaskan as-sahibu sahib. Teman itu sifatnya menarik, mempengaruhi. Kalau orang yang kita jadikan teman, yang kita jadikan sebagai teman curhat, bestie kita itu orang yang memang selalu dunia dan dunia, maka sulit untuk mendukung kita menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur. Karena konten omongannya selalu dunia. Tapi tatkala kita memilih teman, karena masalah pertemanan ini sangat diperhatikan di dalam ajaran Islam. Sampai-sampai Nabi SAW memberikan panduan. Bahwasanya beliau mengatakan al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum wa man yukhalil. Seseorang itu berada di atas agama temannya, agama khalilnya, agama teman dekatnya, bestinya. Maka kata Nabi, perhatikan siapa orang yang kau jadikan bestie. Karena sifatnya menarik. Dia nggak baik, dia jadi toksik buat kita. Dia baik, dia akan mewarnai kebaikan untuk diri kita. Dia orang pandai bersyukur. Maka paling tidak ada rasa malu buat diri kita di saat kita justru nggak pandai bersyukur. Karena di saat kita melihat dirinya, dia mengingatkan kita tentang nikmat-nikmat Allah yang wajib kita syukuri. Ini bisa kami sampaikan, semoga Allah Subhanahu wa taala karuniakan kita termasuk kategori orang-orang yang pandai bersyukur. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin والمستضعفين والمجاهدين في فلسطين وفي أي مكان. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus salat. Allahumma bihamdik tabarak ismuk ta'ala jaddaka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
جاءك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله.